selama per 3 bulan sekali lah ini, ya. Paling tidak nanti di renggang waktu sekitar 3 bulan kita bisa melakukan monef sampai sejauh mana capaian dari sekolah. Nah, draft yang sudah disampaikan itu sudah coba saya pelajari, kemudian sudah saya dibuat aplikasi sederhananya sehingga nanti Bapak Ibu bisa merekam hasil kegiatan kita dalam monitoring dan evaluasi. Hanya memang Bapak Ibu masih belum sempurna karena saya baru membuat sampel dulu untuk satu sekolah, ya, untuk satu sekolah. Jadi belum 10, tapi masih satu sekolah karena ini sih, ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita dalam satu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai di ujung itu nanti adalah monef, ya, monitoring dan evaluasi. Nah, kita sudah pelajari yang ini, ya Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini terkait dengan perencanaan dan pelaporan kita. Ya, ini yang udah kita buat, Bapak Ibu udah punya, tinggal nanti pada saat melakukan penyusunan dokumen, ya, dari perencanaan, kemudian dari penyusunan laporan, termasuk kita di sana harus menyematkan raport, ini jangan sampai lupa. Ya, langkah ini setelah kita PBD-nya selesai, ya, PBD selesai, kemudian nanti sudah ada poin-poin yang akan masuk, tentu maksudnya kan di sini, ya Bapak Ibu, ya. Kemarin itu maksudnya di sini. Nah, ini, ya. Mulai dari yang indikator pertama menurut rekomendasi yang ada di C3, ternyata setelah dipadukan itu sama Bapak Ibu, ya, setelah saya lakukan secara mandiri dari awal itu dari diurut A1, A2, A3 terus sampai yang D8 termasuk D1. Nah, setelah saya padukan, saya lihat di rekomendasi prioritas, itu untuk poin-poin nilainya sama, artinya sasarannya sama. Jadi apa yang kita lihat itu tidak salah gitu, ya, hanya perbedaan di urutan. Nah, oleh sebab itu, dengan samanya itulah maka kita langsung bekerjanya pada saat menganalisis langsung pada poin yang ada di rekomendasi. Jadi rekomendasi munculnya misalkan adalah D1 tentang kualitas pembelajaran, ya sudah, kita langsung lihat raport, kita blok D1, 2, dan 3, ya, D1, D2, 3, kita blok, lihat peningkatannya, penurunannya. Nah, ketemulah itu poinnya, ternyata sama gitu, ya, dengan yang ada di pada saat kita analisis dengan yang sebelumnya. Nah, hasil itulah nanti yang dipindahkan di sini, ya Bapak Ibu, ya, di rencana. Dan ini berurutan mulai dari rekomendasi yang paling pertama, kedua, ketiga, semuanya itu bervariasi Bapak Ibu. Ada yang 16, kalau di SMK itu 16, hanya beberapa poin akar masalah itu sama, ya. Karena dia sumbernya itu tidak selalu dari satu dimensi, ya, tapi dari sumber yang lain. Tapi yang jadi masalah sama. Seperti metode pembelajaran itu dia kadang sampai 3 muncul, tapi yang bersumber dari A1 ada, A2 ada, dan di D juga ada, di poin D juga ada. Nah, sehingga kita ambil sesuai dengan akar masalah. Ketemulah Bapak Ibu ini diurut, ya. Diurut ini ketemu rata-rata itu antara kalau untuk yang SD
di SMP SMA itu antara 8 sampai 9. Kemudian kalau yang SMK itu ketemunya paling banyak 12. Tapi yang di sekolah binaan saya itu hanya sampai 11 rata-rata, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang nanti akan kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memotret, ya, untuk memotret terkait dengan pada saat kita melakukan pemantauan, ya, pemantauan. Nah, kemudian saya coba ambil dasarnya dulu, Bapak Ibu. Ini saya ambil dasar konsep yang awal, ya, yang saya peroleh dari Pak Agus, ya, Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini dalam proses mungkin TW, ya. Jadi kalau aslinya ini analisis ini saya konsep dari Pak Agus, dari Bu Nini juga ini kalau salah. Itu masih manual ya Bapak Ibu, masih artinya pada saat kita menuliskan kegiatan indikator yang akan kita yang menjadi program